Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar hebat, berjumpa kembali dengan saya Indah Andita dalam pembelajaran ekonomi. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi di kelas 10, yaitu tentang keseimbangan dan struktur pasar. Adapun indikator dalam pembahasan kita kali ini, yang pertama menjelaskan pengertian permintaan, kemudian yang kedua menjelaskan faktor-faktor permintaan, yang ketiga adalah menjelaskan hukum permintaan, dan yang keempat adalah menjelaskan fungsi permintaan. Tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian mampu mendeskripsikan dan menyajikan materi permintaan, dan juga kalian diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan uang kalian karena proses permintaan yang kalian lakukan. Jadi dalam kompetensi dasar keseimbangan dan struktur pasar ada materi tentang permintaan. Jadi yang kita bahas dalam video ini adalah materi tentang permintaan. Jadi apa sih itu permintaan? Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Jadi di gambar ini ada masyarakat yang sedang melakukan pembelian terhadap buku tulis. Ya, jadi di situ banyak para ibu-ibu sedang melakukan pembelian terhadap buku tulis. Jadi apa sih sebenarnya alasan masyarakat membeli buku tulis ini? Ya, biasanya alasan mereka karena keperluan sekolah bagi anak-anak mereka. Nah, kapan sih biasanya paling banyak pembelian akan buku tulis ini? Ya, pembelian akan buku tulis, peralatan sekolah, itu biasanya paling banyak terjadi di awal tahun pelajaran. Jadi sebenarnya pembelian akan buku tulis ataupun peralatan sekolah ini itulah yang dinamakan dengan permintaan. Jadi kalau pengertian permintaan dikaitkan dengan jumlah dan harga barang, maka dapat diartikan permintaan itu adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta oleh si pembeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Kemudian apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan permintaan? Faktor yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Ya, misalkan kita ingin membeli buah jeruk. Ya, jadi jika harga buah jeruk itu mengalami kenaikan, maka biasanya masyarakat itu akan mengurangi pembelian akan buah jeruk. Kebalikannya, jika harga buah jeruk itu turun, maka konsumsi akan buah jeruk itu akan meningkat. Selain harga barang itu sendiri, juga ada faktor lain yang dinamakan dengan harga barang lain. Jadi harga barang lain ini berkaitan dengan barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi itu adalah barang yang manfaatnya bisa menggantikan manfaat atau kegunaan dari barang yang lain. Contohnya aja adalah kopi dengan teh. Jadi jika harga kopi itu meningkat, masyarakat biasanya cenderung akan beralih untuk mengkonsumsi teh. Maka permintaan akan teh otomatis juga semakin meningkat. Kemudian selain barang substitusi, ada dinamakan dengan barang komplementer. Jadi barang komplementer ini adalah barang yang melengkapi barang lain, ya, barang yang melengkapi fungsi dari barang yang lain. Misalnya saja kopi dengan gula. Ya, karena biasanya masyarakat itu mengkonsumsi kopi dengan menambahkan gula. Jadi jika harga kopi itu naik atau jika permintaan akan kopi itu naik, maka secara otomatis permintaan akan gula juga bertambah. Selain harga barang lain, kemudian faktor selanjutnya adalah pendapatan masyarakat. Ya, jadi kalau masyarakat itu sedang mengalami pendapatan yang meningkat, biasanya masyarakat itu juga akan menambah konsumsinya.
Jadi akan menambah pembelian akan barang dan jasa, maka permintaannya juga meningkat. Kebalikannya, jika masyarakat itu mengalami penurunan pendapatan, maka dia biasanya lebih berhemat, sehingga biasanya lebih sedikit untuk membelanjakan uangnya untuk membeli barang dan jasa. Secara otomatis permintaan akan barang dan jasa juga akan turun. Kemudian selanjutnya ada faktor selera masyarakat. Nah, selera masyarakat, kalau dilihat fenomena yang sekarang ini, ada muncul minuman kekinian, biasanya disebut dengan minuman boba. Jadi mungkin biasanya dulu masyarakat mengkonsumsi susu, teh ataupun kopi, nah beralih mengkonsumsi minuman kekinian. Sehingga karena selera masyarakat tersebut, permintaan akan minuman kekinian itu juga akan meningkat. Kemudian faktor selanjutnya adalah ekspektasi masa depan. Jadi kalau masyarakat itu melihat, oh ini kira-kira barang ini akan naik ini di kemudian hari, maka mereka cenderung membeli barang itu dengan jumlah yang banyak di masa yang sekarang ini. Nah, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, kemudian hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu sifatnya berbanding terbalik. Ya, kenapa? Karena bunyi hukum permintaan itu sendiri adalah apabila harganya naik, maka jumlah barang yang diminta juga berkurang. Dan apabila harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini adalah fungsi yang menunjukkan keterkaitan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan ini dirumuskan dengan P itu adalah price atau artinya harga, dikurang dengan P1 itu adalah harga di awal, dibagi dengan P2 itu adalah harga di akhir, dikurangi dengan P1 itu adalah harga di awal, sama dengan Q itu adalah jumlah barang yang diminta, dikurang dengan Q1 jumlah barang di awal, dibagi dengan Q2 jumlah barang di akhir, dikurang Q1 jumlah barang di awal. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana caranya menerapkan fungsi permintaan ini, maka kita akan mengerjakan contoh soal berikut ini. Dalam contoh ini dikatakan jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah barang yang diminta 20 unit. Dan jika harganya turun menjadi Rp40 per unit, maka jumlah barang yang dimintanya justru bertambah menjadi 30 unit. Nah, ini tadi sesuai dengan bunyi hukum permintaan. Maka di sini kita disuruh menentukan fungsi permintaan dari soal ini. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui P1-nya, yaitu harga awalnya. Nah, di sini harga awalnya itu Rp60 per unit. Kemudian harga perubahannya, harga di akhirnya turun menjadi Rp40 per unit. Kemudian Q1-nya, jumlah barang di saat harganya Rp60, jumlah barang yang dimintanya 20 unit. Sedangkan pada saat harganya turun menjadi Rp40, maka jumlah barangnya menjadi 30 unit. Bertambah dia ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Kita sama-sama akan memasukkan nilainya. Di sini P dikurang P1, P1-nya 60 dibagi P2 40 dikurang P1-nya 60 sama dengan Q dikurang Q1, Q1-nya di sini 20 dibagi Q2, Q2-nya 30
dikurang Q1, Q1-nya 20. Kemudian setelah ini dapat kita sederhanakan menjadi P dikurang 60, tetap P dikurang 60 dibagi 40 dikurang 60 itu sama dengan min 20. Kemudian sama dengan Q dikurang 20, tetap Q dikurang 20 dibagi 30 dikurang 20, hasilnya adalah 10. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka kita akan melakukan perkalian silang. Jadi 10 dikalikan P sama dengan 10P, kemudian 10 dikalikan min 60, hasilnya adalah min 600, kemudian sama dengan min 20, kita kalikan Q, hasilnya adalah min 20Q, kemudian min 20, kita kalikan dengan min 20, hasilnya adalah positif 400. Nah, bentuk seperti ini bisa disederhanakan menjadi 10P sama dengan min 20Q ditambah 400 ditambah 600. Hasilnya adalah 10P sama dengan min 20Q ditambah 1000. 1000 ini hasil penambahan dari 400 dan 600. Nah, fungsi permintaan dalam bentuk P bisa lebih disederhanakan, sama-sama kita bagi 10, jadi hasilnya P sama dengan min 2Q ditambah 100. Atau bisa juga dalam bentuk fungsi Q, jadi sama-sama kita bagi min 2. Kalau dalam bentuk Q, hasilnya menjadi Q sama dengan 50 dikurang 0,5 P. Nah, seperti itulah cara mencari fungsi permintaan. Jadi, untuk lebih memperlancar kalian dalam mencari fungsi permintaan, kalian bisa melakukan atau mengerjakan kuis berikut ini. Nah, pada kuis ini ada soal, yaitu jika harga sebuah lampu 15.000 per unit, maka permintaan terhadap lampu tersebut sebanyak 4.000 unit. Dan setiap kenaikan harga 1.000 per unit, permintaannya turun menjadi 500 unit untuk setiap lampu. Dari data tersebut, maka kalian harus mencari fungsi permintaannya. Jadi silakan kalian kerjakan dengan menggunakan rumus fungsi permintaan yang tadi. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.